着那种身同为一体，你会背叛他，投向我？若杀你不成，也许会试着斩掉我。要杀也是杀我吧，救你还差不多。折腾了一晚上，你们又要耍什么阴谋诡计？我倒是要看看。允清，就算有神灵法阵守护，也会被击穿的。他携神威而来，雨星坠落，是都城都要灰飞烟灭了。竟未击穿。这攻击很强，不过是不是大吃一惊？我也比你们想象的。太棒了！挡住了，好强的法阵！攻击增强了，可惜依然无用。屏障被攻破了。哟，隔绝了感应。只要带这个在身边。就是现在！现在自动受缚，可以对你手下留情。向左退，以太阴之力化解，破开凤凰真火。你到底告诉了他多少教中隐秘？回！皎皎孤月，霜华满，月华加持，他的力量将暴涨，但只有片刻，不能持久。怎么生出尊者境才有的大道异象？他只是烈正境修士。可惜你没机会了，在将来，此术也许真会化作道痕。那就试试看。就是现在，速速镇压！三泥法术，圣人剑意，去！浩儿，快追！他已经遭受重创。想来就来，想走就走，借我这最后一击，哪有那么便宜？不对，是陷阱。现在才发现，已太晚了。我自有办法让他回心转意，这就上路去吧。小时不过如此。Dan bagian 14 ini masih diwarnai baku hantam ya sob ya. Merasa si paling kuat si tubuh utama pun heran akan Shihao yang bisa menghindari perangkapnya. 从法阵中逃脱了，他怎么
做到的。是不是忘记刺身已不在阵上，无法感应我的位置了？我明明亲眼见你被我，倒是你，这就上路去吧。 Sebuah teknik baru yang muncul dari tulang tertingginya pun diperlihatkan. Berkelebihan bisa menduplikat tubuhnya sendiri. Dengan begitu si tubuh utama menyerang target yang salah. 如今神级法阵无功，你还有什么手段？劝你看看周围，不要轻举妄动。 Berbeda dengan Xiao, si anak beruang yang bisa memanfaatkan efek pengurangan usia dari teknik reinkarnasinya. Maka dari itu Xiao merubah si tubuh utama menjadi Li ya guys ya. 变小了，我怎么？你对我做了什么？这轮回宝术的减龄效果才能如此出众。小婵婵，怪只怪你天赋太强，成就虽高，年龄却小。你败了，连本体都受了反震之伤，你真的了不起。 Dirasa tidak bisa menghadapi si anak beruang saat ini, si tubuh utama pun bermaksud melarikan diri. Dan saat Xiao menyerang Yu Chan, tungku emas tersebut menyisakan banyak harta karun. Meskipun tungku emas tersebut adalah harta karun kuno, akan tetapi Yu Chan hanya bisa meminjam kekuatannya dalam waktu yang singkat. 平日虽可借用其力，但毕竟只是折棉。你的礼物，个个都收下了，还是让他跑了。 你受伤了，只是轻伤而已，一会儿就好。 Setelah pertarungannya dengan si tubuh utama, lalu Xiao pun kembali memperkuat formasi kekaisaran. 如此战斗之后，还能加固法阵，真是了得。 Ia pun membuka semua apa yang telah ia dapatkan. Dan salah satu isi dari harta karun tersebut adalah bulu asli Phoenix perak, keturunan dari Phoenix primordial sejati. Diketahui artefak kipas 5 burung pada zaman dulu sangatlah kuat. Dan saat ini Xiao telah memiliki 4 dari bahan yang dibutuhkan untuk membuat artefak tersebut. 这么看来，恐怕真有希望能制成。只需一口，就治好了我刚才战斗导致的内伤。可惜没有宝术传承，这定是补天教的补天丹。 Karena semua terasa aman, Xiao pun bertemu kembali dengan Yu Chan. Terlihat kekhawatiran Yu Chan akan tubuh utamanya. Bagaimanapun mereka berasal dari sumber yang sama. Akan tetapi pada saat ini mereka tidak memiliki satu pemikiran yang sama lagi. Terdapat pertanyaan dari Xiao terhadap Yu Chan. Membunuhmu lalu menghidupkanmu kembali, maka semuanya akan kembali seperti semula. Bukankah itu cukup bagus? Lalu Yu Chan pun menjawab, jika itu terjadi dan menghidupkanku kembali, apakah itu masih aku seperti saat ini? Meski aku memiliki semua kemampuan ini, tapi aku hanyalah tubuh kedua. Hanya pengetahuan dan keterampilannya adalah hal yang paling berharga bagi Yu Chan. Tapi justru si tubuh utama melihatnya sebagai beban saja. 羁绊沉重暮鼓，感悟大道，既曾遍历名山大川之雄浑壮阔，也曾见证万家灯火，人烟气息。这一切的见证感悟，自然会让我生出属于自己的情感。也曾见证过 万类众生之苦求超脱，如今我与你成亲之事被他知晓，日后只会全力斩我。不如就留在我身边吧。看来你 Dengan begitu kerjasama antara Xiao dan Yu Chan masih akan terus berlanjut. Yu Chan pun akan memberitahu Xiao semua yang telah ia pelajari, termasuk teknik perbaikan langit yang sebelumnya telah diperlihatkan oleh Shi Yi. 这样也行。你到底都学了什么乱七八糟的功法？ 甚至包括补天术。 Dan lagi pula, semakin Xiao kuat maka akan semakin aman bagi Yu Chan. Teknik pertama yang akan Yu Chan berikan adalah teknik Phoenix sejati.
Dan hanya saja teknik tersebut tidaklah lengkap, bahkan Liu Chan pun tidak bisa memperbaikinya. Jika Xiao berhasil melakukannya, maka Liu Chan akan benar-benar menikah dengan Shihao. Dan di tengah latihannya, Liu Shen dan Xiao Ta telah kembali. Pada sebelumnya, si pagoda kecil pergi mengejar si Pri Tianhu yang berhasil melarikan diri, lalu bertemu Liu Shen saat perjalanan kembali. Singkat cerita, dikarenakan Liu Shen sudah lama meninggalkan desa batu, maka ia pun bermaksud untuk kembali.这就是他身后的那个神秘强者吗？方圆10里空间被我整体搬离，怪不得孤身一人就敢与不朽传承对抗。这就是浩尔成长。你终于回来了，恩师。我们做父母的，感愧无极。多谢您照顾浩尔。快起来，快起来！我把小浩当孩子一样。我的阿爸阿妈快回来了吗？族长爷爷，我不但找到了父母，还有个弟弟。走吧。他在外面凶名赫赫，没想到在这儿倒很是和善。 Saat mereka telah berada di desa batu, terlihat si kera emas dan burung vermilion yang sedang bertarung. 是毛球跟小红。 小心！是一种罕有的空间法器，他们用来封印了这片战场，是神魔战域。他俩真是实力不凡。 值得借鉴一番。 Lalu Yu Chan pun mengetahui bahwa dasar pertarungan mereka dikelilingi oleh api yang samar. Itu adalah awal pertanda kemunculan dari api ilahi. Maka dari itu mereka akan segera mengambil langkah yang sangat penting. Di tengah pertarungan tersebut, Xi Jinfeng memberitahu mengapa si kera emas dan vermilion itu bertarung, bahwa Mao Qiu telah perlahan pulih sepenuhnya berkat bantuan Liu Shen, sedangkan Xia Hong dibawa oleh Da Hong. Dan adapun pertarungan ini saat mereka saling bertarung dan menyaksikan mereka dari pinggir, itu juga sangat membantu kami berlatih. "给大家隆重介绍一下，这位是我媳妇儿，这位是我亲弟弟。你趁我失忆都做了些什么？毛球，你啥眼神啊？不认识我了？你去偷慕言老祖的灵药贝桌，替你求情？你太丢人了！ Yu Chan pun melihat kera emas tersebut mirip dengan kera ilahi yang membuat keributan besar di sekte kondensasi emas pada sebelumnya. Apakah kalian masih ingat dengan harta gunung yang diperebutkan para monster pada sebelumnya? Mao Qiu pun menjelaskannya di episode ini, bahwa itu adalah harta tertinggi dan berbentuk sebuah kotak yang ditempa dari tulang surgawi. Juga mengandung sebuah hukum gak ada tanding dengan kekuatan tak terbatas. Jika berhasil mempelajarinya, maka dapat menggabungkan berbagai kekuatan magis dan bisa menyatukan semua jenis harta. 不可想象，知道什么是禁忌经文吗？那就是其一。这么好的宝贝，这也是那些上界的巨头下来所图之物，可惜伤势过重，昏迷在巨坑里，然后就想不起来了。来，举杯！
干一个！一时想不起就暂时先放放，再怎么样也是身外之物。 Pada saat malam hari bersama Dewa Willow, Shiho mengatakan bahwa ia sangat bahagia saat ini. Akan tetapi akan ada pertempuran para dewa terakhir di 8 domain. Beberapa orang tidak puas dengan dominasi dan kekejaman alam atas. Maka dari itu termasuk si makhluk abadi bermaksud untuk membunuh para dewa-dewa palsu tersebut. Setelah pertempuran ini, bahaya akan menembus langit. Dengan begitu akan sulit menghubungkan alam atas dan alam bawah. Jika ingin naik mungkin tidak bisa dan harus menunggu dengan lama. Dan Shiho pun meminta bantuan kepada Liu Shen dan si pagoda kecil untuk melindungi desa batu terhadap petaka yang akan datang. Tetapi Liu Shen dan si pagoda kecil akan pergi setelah pertempuran ini. 都说了是最后一战，战后自然要离开此界了。你以后也设法去上界吧。以后一切都要靠你自己了。 Liu Shen dan Xiao Ta ingin sekali Shiho menjelajahi alam atas. Itu dikarenakan alam atas sangatlah luas dan memiliki peluang tak terbatas. Ketua Sekte Kondensasi Emas, Ketua Aula Butian, Master Gunung Bulau, dan yang lainnya hanya mampu menjelajahi kurang dari 10% saja. Dan 90% lainnya itu adalah tempat yang bernama wilayah misterius, serta tidak dapat dikunjungi oleh siapapun sesuka hati. Terdapat sedikit cerita tentang wilayah terlarang tersebut. Suatu ketika ada pemimpin suatu faksi dan seorang raksasa yang tengah sekarat. Mereka akan menjelajah ke tempat misterius tersebut, berharap ada sebuah peluang dan mengambil langkah terakhir mereka. Lantas Shiho pun bertanya, apa yang mereka temukan? Lalu Xiao Ta pun menjawab, mereka mendapatkan tanaman obat yang berada dekat ibu kota obat pada episode-episode sebelumnya. Ia awalnya adalah makhluk yang mengerikan. Di masa lalu 3 raksasa yang sekarat tersebut memasuki wilayah misterius bersama-sama. Bukan yang mendapatkan peluang dan pada akhirnya 2 orang terbunuh, serta sangat sulit untuk mengalahkannya. Saat kesadarannya mulai memudar, ia berubah menjadi obat ini. Dan juga Akademi Bailu dan Akademi Zhouhua di alam atas yang kekuatan mereka tidak lebih lemah dari faksi besar juga pergi bersama-sama menjelajahi wilayah misterius tersebut. Maka hasilnya salah satu rekan yang dianggap jenius pun mati kehabisan darah hanya karena menginjak sebatang kayu sambaran petir. 那神秘区域如此恐怖，曾有人在那里发现过一枚真龙蛋。若真能寻到机缘，想必也是好处无穷吧。 Sebenarnya pada zaman dulu Liu Shen telah memilih jalan untuk mendobrak penghalang hidup dan mati dan berhasil dapat memasuki bagian terdalam dari alam atas. Ketika ia sedang mengejar gerbang primordial di dunia harta karun kuno dan melihat apa yang ada di dalamnya, tempat itu terlihat agak mirip dengan wilayah misterius tersebut. 难道原始之门可以通往那片神秘区域的最深处？那些火焰光团到底是什么？上苍之上，只为超脱。 那是3000界，也是他的经历。这每一朵火焰，都代表他曾交集过的一方世界。大荒，也将成为其中一朵火焰吗？若你真的足够惊艳，走到那种境界，上苍之上，还有上界，回首万古，独伴大道。如果有那样一位绝艳人物，能无敌于世间，除了我，还能是谁？ 自会感受那种举世茫茫，再难一见故人。没有人能陪你一直走下去。无此感悟，问有用。你也该明白自己要走的路。 Lalu Shiho pun bertekad untuk penuhi janji awalnya dan akan mengakhiri masalah alam atas hingga menjelajahi asal-usul semua ini. 让下界任何人都不再受伤害，以后能让我的亲友不再受伤害。